Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dandi Rizkiansyah dengan NPM 1518248, dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan mengenai pengaruh self-presentation terhadap subjective well-being pada emerging adulthood pengguna Instagram di Kota Bandung. Fitur utama dari masa emerging adulthood adalah periode kehidupan yang memberikan kesempatan paling besar untuk eksplorasi identitas di bidang cinta, pekerjaan, dan pandangan dunia. Salah satu usaha yang dilakukan agar dapat memenuhi hal tersebut adalah menggunakan fitur di internet seperti sosial media untuk memperluas dan memperkuat jaringan sosial mereka dengan melakukan interaksi sosial dengan rekan pertemanan yang sudah ditemui secara offline maupun menambah pertemanan yang baru. Ribomyski King dan Dinar meneliti beberapa variabel yang menjadi penentu subjektif well-being. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa subjektif well-being yang tinggi banyak terkait dalam domain kehidupan, yaitu hubungan sosial, suasana hati yang bahagia, mendorong kegiatan sosial, dan interaksi interpersonal yang lebih sering, lebih menyenangkan, dan berkualitas tinggi. Dan hal tersebut mendasari keinginan untuk acceptance dan belongingness pada perilaku manusia dan memberikan gambaran bahwa ada bukti yang menunjukkan hubungan positif yang kuat terhadap emosi positif, misalnya kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepuasan. Self-presentation ini berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai relasional seseorang kepada orang lain. Dan pada saat memilih self-presentation, individu akan bekerja sendiri atau dengan orang lain untuk menciptakan, membentuk, dan menyajikan kesan diri yang digunakan sebagai alat untuk mengubah dan mempercantik diri dan memperoleh kesan yang diinginkan orang lain. Untuk melihat keterikatan antara self-presentation dan subjective well-being ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas, yaitu salah satunya adalah Kim dan Lim menyatakan bahwa kebahagiaan penggunaan sosial media akan meningkat ketika citra diri positif mereka lebih terjaga dan ditegaskan melalui self-presentation. Dan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu bagaimana self-presentation pada emerging adulthood pengguna Instagram. Yang kedua, bagaimana tingkat subjective well-being yang dimiliki pada emerging adulthood pengguna Instagram. Dan yang ketiga, apakah self-presentation berpengaruh terhadap subjective well-being yang dimiliki emerging adulthood pengguna Instagram. Dan peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif desa non-eksperimental dan kausalitas yang untuk melihat fenomena yang disebabkan dari pengaruh suatu faktor namun tidak dimanipulasi sama sekali. Populasi yang dipilih itu pengguna Instagram dan teknik pengambilan sampel yaitu convenience sampling diperoleh jumlah sampel sebanyak 157 sampel dengan kriteria berusia 18 sampai 24 tahun, aktif menggunakan Instagram dan berdomisili di Kota Bandung. Ukur yang digunakan itu tertera pada presentasi saya. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner online melalui Google Form. Dan data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode teknik analisis regresi linear sederhana. Berikut adalah hasil uji analisis regresinya. Dan saya akan membahas hasil tersebut. Dari hasil tersebut ditunjukkan bahwa self-presentation memberikan pengaruh sebesar 16% terhadap subjective well-being aspek kognitif dan 7% terhadap subjective well-being aspek afektif. Lalu hasil tabulasi silang antara self-presentation terhadap subjective well-being juga menunjukkan bahwa ada sebanyak 111 responden dengan persentase 70,7% memiliki self-presentation yang tinggi. Juga aspek kognitif subjektif well-being yang tinggi sebanyak 45,2% dan aspek afektif subjektif well-being yang tinggi dengan persentase 53,5%. Dan dengan penjelasan penelitian ini adalah pada masa emerging adulthood ini, mahasiswa cenderung memiliki karakter yang kurang stabil dalam hubungan interpersonal dan pengelolaan kebutuhan hidup. Maka dari itu, untuk memperkuat interaksi sosialnya, seseorang akan menggunakan self-presentation ini menjadi sarana untuk eksplorasi dan perubahan, sehingga individu di masa emerging adulthood dapat mencapai pengembangan diri dan menemukan identitas tetapnya dari dirinya sendiri. Maka dari itu pada penelitian ini ditunjukkan bahwa adanya tinggi self-presentation dan mereka menjadikannya hal tersebut sarana untuk memenuhi tugas perkembangan emerging adulthood ini. Dan terlibatnya self-presentation ini membuat seseorang mempresentasikan dirinya berbeda seperti deception, exploration, impress others, yang cenderung bias positif dan menghindari menunjukkan hal-hal yang negatif. Dan itu berdasarkan penelitian Kim dan Lee dan Michigan et al. Memberikan pengaruh secara langsung
dengan meningkatkan subjective well-being karena bias positif tersebut memberikan keyakinan positif tentang diri mereka sendiri. Kesimpulannya, mayoritas emerging adulthood pengguna Instagram ini memiliki tingkat self presentation yang tinggi. Lalu mayoritas emerging adulthood ini pengguna Instagram ini memiliki tingkat subjective well-being yang tinggi dan ditemukan adanya pengaruh self presentation sebanyak 16% terhadap subjective well-being aspek kognitif dan sebesar 7% terhadap subjective well-being aspek afektif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.